Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut MZT, YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa Allah memberikan kesempatan bagi kita, bagi antum semua, untuk bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam hukum-hukum sholat, di dalam apapun hal itu yang berkaitan dengan sholat, yang mana insya Allah pembahasan kita kali ini kita membahas apapun saja itu yang membatalkan sholat, entah sholat yang kita lakukan tersebut sholat wajib, atau yang kita lakukan tersebut sholat yang sunnah, atau bahkan hal-hal yang membatalkan sholat ini juga bisa membatalkan sesuatu yang mungkin ya mirip seperti sholat, seperti sujud syukur. Ya, sujud syukur di sini mungkin mirip seperti sholat, tapi apapun yang membatalkan sholat itu juga membatalkan sujud syukur. Atau sujud tilawah misal, atau sholat jenazah, maka ini juga bisa batal dengan apa saja itu yang membatalkan sholat, yang insya Allah bakal kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini. Yang mana disebutkan di sini hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 14. Ya, 14 hal yang bisa membatalkan sholat, yang mana beliau awali di sini dengan hadas. Ya, ketika seseorang itu hadas, yang mana telah kita ketahui mungkin bahwasannya hadas itu ada kadang kalanya namanya hadas kecil, ada kalanya hadas besar. Ya, hadas kecil yang mana kita ini ketika mempunyai hadas kecil, toharoh kita untuk melakukan sholat itu dengan melakukan atau melaksanakan wudhu. Apabila hadas tersebut hadas besar, maka kita toharoh itu dengan mandi. Ketika seandainya kita berada di pertengahan sholat, kemudian kita mendapati atau kita ini ternyata melakukan hadas entah kecil atau besar, entah hadas yang kecil atau hadas yang besar, maka ini bisa membatalkan sholat. Entah kita lakukan hadas tersebut karena nggak sengaja, atau mungkin bahkan kalau kita sengaja lebih parah lagi, maka ini semua bisa membatalkan sholat. Maka gimana? Kita harus memutus sholat, kemudian bersuci, kemudian ngulangi sholat yang batal lagi dari awal. Ya, begitu juga ketika seseorang yang di sini disebutkan salah satu ya yang mungkin bisa membatalkan sholat ketika seseorang itu mempunyai hadatsun daim. Hadasnya ini terus menerus. Ya, semisal maaf ketika ada orang ini kok keluar dari jalan depannya sesuatu ya terus, sehingga gak bisa untuk dicegah, maka orang tersebut tetap diwajibkan untuk sholat, tapi dengan apa? Dengan menutup kemaluan depannya ini supaya nggak sampai netes atau menyebar najisnya tadi itu ke pakaiannya, baru dia melaksanakan sholat. Nah, ini bagi orang yang mempunyai hadas yang terus menerus. Ya, maka orang yang seperti ini itu dimakfu atau dimaafkan walaupun dia ini dalam keadaan sholat terus menerus mengeluarkan hadasnya, tapi hadasnya yang terus menerus. Ya, dengan catatan maksudnya apabila orang yang seperti ini, orang yang terus menerus
keluar hadasnya dari jalan depannya, ya, maka ini masih dima'fu. Tapi kalau ternyata yang keluar hadasnya itu bukan dari hadas yang terus-menerus, ini bisa membatalkan sholatnya. Nah, semisal orang tersebut hadasnya yang keluar terus-menerus ini dari jalan depan. Ya, akan tetapi ketika sholat ada hadas yang lain yang dia keluarkan, yaitu misal keluar angin dari jalan belakang, maka dengan keluarnya angin tersebut itu bisa membatalkan sholat. Ya, yang dima'fu hanya hadasnya yang keluar terus menerus. Ya. Kemudian hal yang kedua yang membatalkan sholat adalah ketika seseorang dalam keadaan sholat itu kejatuhan najis. Ketika seseorang dalam keadaan sholat ini kejatuhan najis, ya. Yang mana di pembahasan kali ini ketika seseorang kejatuhan najis itu ada tata caranya gimana seseorang itu tidak sampai membatalkan sholatnya, dan ada yang memang harus untuk membatalkan sholatnya supaya bersih atau membersihkan dari najisnya. Yang mana di dalam pembahasan kali ini, ketika seseorang dalam keadaan sholat, kemudian dia ini kejatuhan najis, maka para ulama bagi dulu, ya, mentafsil, memerinci. Tidak semua najis ini hukumnya sama, ya. Akan tetapi membagi ketika ketika najis tersebut itu kering atau basah, ya, kering atau basah. Yang mana beliau awali di sini, musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi, ketika hadasnya tersebut yabis, ketika hadasnya tersebut itu najis tersebut itu adalah najis yang kering. Kemudian kita kejatuhan najis yang kering tersebut, maka hal yang seperti ini yang kita lakukan adalah menghilangkan najis tersebut dengan sekiranya nggak sampai kita ini terlalu lama membiarkan najis tersebut berada di badan kita. Ya, di sini disebutkan dafa'ahu halan, langsung dibuang. Ya, bi ghairi hamlin, tanpa menyentuhnya, bi an hazza jismuhu atau hazza jismahu aw harrakahu muttariban bihi bilutfin bihaitsu la tubtilu atau la tabtulu biha as-sholatu. Ya. Maka ketika kita kejatuhan najis yang kering, kita secara langsung harus menghilangkan najis tersebut dengan apa? Dengan semisal kita langsung membuangnya seperti ini, atau misal ketika berada di tangan kita yang di sini langsung kita ginikan misal, ya, sekiranya gerakan tersebut tidak membatalkan sholat, ya, maka ini tidak masalah dan ini tidak membatalkan sholat kita. Dengan syarat juga bi ghairi hamlin, bi ghairi hamlin. Tapi seandainya kita ini kok ada hamil, ya, bi ghairi hamlin itu maksudnya tanpa membawanya, ya, tanpa membawanya. Semisal kita kelihatan ada najis di sini, bisa kita ginikan atau bisa kita ginikan misal langsung, ya, tanpa membawanya, tanpa kita ambil kemudian kita buang lah. Kalau sampai ada hamil atau membawa najis tersebut, maka di sini bisa membatalkan sholat kita. Ya, dengan catatan juga ini ketika najisnya adalah najis yang kering. Adapun ketika najisnya tersebut najis yang basah dan najis tersebut bukan najis yang ma'fu anhu, bukan najis yang ma'fu anhu. Apabila kita masih mungkin untuk bisa membuangnya, maka kita tidak batal sholatnya. Seperti apa itu najis yang
basah ketika kita kejatuhan najis tersebut bisa tidak sampai membatalkan sholat. Semisal kita memakai rida atau memakai sorban ketika sholat, kemudian kejatuhan najis yang basah, sehingga rida kita ini dalam keadaan najis, tapi mungkin untuk kita buang, ya. Tapi mungkin untuk kita buang. Semisal kita langsung kita buang ini sorban yang ada di bahu kita, ya, maka ini tidak sampai membatalkan sholat kita. Akan tetapi seandainya atau misal najis yang jatuhnya di kofiah ini basah, kemudian kita dalam keadaan sholat, kita mungkin untuk langsung melepas kofiah kita dengan seperti ini misal, ya, maka itu juga tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Akan tetapi seandainya najisnya tersebut berada di dalam atau di bagian tubuh kita yang nggak mungkin untuk bisa kita hilangkan, maka kita harus membatalkan, dan secara langsung sholat kita ini juga langsung batal. Kita harus membersihkannya dahulu, kemudian kita melanjutkan atau mengulangi sholat yang telah batal tadi karena kejatuhan najis, ya, karena kejatuhan najis. Kemudian hal yang permasalahan yang disebutkan yang berhubungan dengan di sini, yang berhubungan dengan hadas. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi, bahwasannya hadas itu bisa membatalkan sholat kita, entah kita berhadas secara sengaja atau tidak sengaja. Entah kita ini melakukan hadasnya itu secara sengaja atau tidak sengaja, bisa membatalkan sholat kita. Di sini ada permasalahan yang menyangkut kaitkan atau hubungan dengan hadas tersebut, yang mana di sini disebutkan lau sabaqahul hadatsu ba'da tasyahhudil akhir wa inda salam. Apabila kita ini nggak kuat nahan hadas, akhirnya keluar hadas tersebut dalam keadaan kita ini tasyahud akhir dan ketika salam. Di sini disebutkan fa in kana ba'da nutki bil mimi min alaikum fi taslimatil ula fa sholatuhu shahihah. Apabila kita ini mengeluarkan hadas ketika dalam keadaan salam dan tasyahud akhir, apabila hadasnya tersebut keluar setelah kita mengucapkan mim yang ada di dalam lafadz assalamu alaikum, dan salamnya ini salam yang pertama, misal ketika sudah assalamu alaikum, lah udah ini, kemudian ternyata hadas, maka ketika disebutkan setelah huruf mim tersebut, sholat kita masih sah, ya, sholat kita masih sah, karena yang wajib atau yang rukun di dalam sholat itu hanya salam yang pertama, hanya salam yang pertama. Wa tahrumu at-taslimatu tsaniyah, akan tetapi kita nggak boleh untuk melanjutkan salam yang kedua, cukup wis, karena sholat kita sudah batal. Sedangkan salam yang kedua ini termasuk dari sunnahnya sholat yang masih berhubungan dengan sholat. Wa in kana qabla nutkil mimi min alaikum wajib isti'na fi sholati libutlaniha. Akan tetapi seandainya hadasnya kita ini ternyata kok keluar sebelum kita mengatakan kum, assalamu alaikum, mim yang terakhir di dalam lafadz salam yang pertama, ya, walaupun tanpa warahmatullahi wabarakatuh, maka kalau sebelum mengucapkan lafadz mim tersebut atau huruf mim tersebut, maka sholat kita bisa batal. Ya, ini pembahasan kita tentang ketika hadas dan ketika kita ini kejatuhan najis.
dalam sholat kita. Ya, najis seperti pembagian tadi, mungkin ada yang masih bisa untuk dihilangkan dan tetap sholat kita tidak batal. Ya, ada najis yang mana mungkin gak bisa dihilangkan sehingga bisa membatalkan sholat kita. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membatalkan sholat adalah kashfu auratil musolli. Ketika auratnya orang yang sholat tersebut itu terbuka, ya, auratnya orang yang sholat itu terbuka. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya yang dinamakan aurat di dalam sholat itu ketika seseorang tersebut itu laki-laki, auratnya adalah di antara pusar dan lutut. Sedangkan ketika yang sholat itu perempuan, maka auratnya perempuan itu semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, kok seandainya selain hal-hal tersebut itu ternyata terbuka, ya, auratnya berarti terbuka, maka ini bisa membatalkan sholat. Ya, maka ini bisa membatalkan sholat. Itu seandainya terbukanya itu karena angin, atau terbukanya tersebut karena adanya anak kecil yang masih belum ngerti, maka apabila kita tidak langsung menutupnya, maka ini bisa membatalkan sholat kita. Ya. Yang mana kadarnya kita tidak sampai menutupnya ini ketika lebih dari paling sedikitnya tumakninah. Ya. Sebagaimana yang telah kita bahas, paling sedikitnya tumakninah adalah ya qauluhu lafadz subhanallah. Maka ketika jarak antara terbukanya aurat sama nutupnya kita ini kok lebih dari lafadz subhanallah, maka ini bisa membatalkan sholat. Sehingga kita ini ketika sholat kemudian kok terbuka aurat kita harus langsung cepat-cepat menutup aurat kita yang terbuka. Ya, ini ketika memungkinkan, ya. Ya, kemudian di sini disebutkan idza takarrara al-inkishafu wa takarrara satrul aurah bihaitsu adda dzalika ila harakatin katsiratin fi sholati batalat bil harakati fiha. Seandainya kita ini dalam keadaan sholat, kemudian aurat kita ini terbuka bolak-balik, terbuka berkali-kali, sehingga kita berkali-kali juga nutup. Habis kebuka kena angin kita tutup, kebuka kena angin kita tutup, kebuka, ya, terus menerus seperti itu. Kalau sampai pergerakan kita ini 3 kali berturut-turut, maka ini bisa membatalkan sholat. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi, sehingga semampunya jangan sampai gerakan yang kita gunakan untuk menutup aurat kita ini gerakan yang bisa membatalkan sholat, yaitu ketika gerakan tersebut kita lakukan 3 kali berturut-turut. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, kemudian ya, hal-hal yang membatalkan sholat itu adalah berbicara amdan biharfaini aw harfin mufhimin. Ya, ketika seseorang ini berbicara dengan 2 huruf atau lebih, atau 1 huruf akan tetapi 1 huruf tersebut bisa memahamkan dan dia ini secara sengaja untuk melakukan hal tersebut, maka ini bisa membatalkan sholat, yang mana insya Allah pembahasan yang lebih jelasnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin untuk kali ini sekian, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.